Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ibnu Zainal Mutakin. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai bagaimana pembuatan array pada Android Studio dan penjelasan iterasi dari tiap barisnya sesuai yang saya ketahui. Pertama, ini saya mendapatkan materi dari Bapak dosen saya, referensi dari Nazruddin Sapat, Sasmito Haryade, Agung Nugroho. Ini dari Bapak Abdul Halim Ansor mengenai pengertian array adapter. Nah, di sini bisa dilihat dalam penampilan data list yang disimpan dalam bentuk array. Dalam sebuah widget diperlukan komponen untuk mengkonversi data tipe antara tipe data array ke format data yang didukung oleh widget. Untuk itu diperlukan array adapter untuk memudahkan penampilan data list tersebut. Kemudian pengertian array adapter sendiri. Array adapter adalah list adapter yang mengelola objek array. Array adapter adalah salah satu kelas yang terdapat pada Android widget adapter. Nah, di sini ada latihan. Kita akan mencoba sebuah source code yang diberikan oleh Bapak Ansor juga. Kita buka dulu Android Studio-nya. Ini di sini ada praktikum 1, membuat project bernama array 1. Nanti kita tinggal copy paste aja dan melihat masalah yang dihadapi ataupun kita mencoba mengiterasikan tiap barisnya ya. Sedang memulai. Nah, ini kita create new project, empty activity, kemudian kita beri nama array 1, finish. Nah, nanti Android Studio akan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Ditunggu saja beberapa saat, mulai dari Gradle-nya dan lain-lain disiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tersedia main activity dan activity main XML dan Java. Di sini pertama buatlah project dengan nama array 1, kemudian membuat almag.java. Kita coba bikin almag.java-nya. Tentu ini direktorinya belum tersedia, ditunggu saja dulu. Berarti selanjutnya langsung saja ke main XML. Main XML ini berarti di sini ya, activity main. Sini kita copy pastekan saja. Nah, sampai sini linear layout. Nah, seperti ini. Di sini baris pertama ada XML versi dan encodingnya, berarti menandakan versi dari XML dan jenis encode-nya. Kemudian block code linear layout seperti XML-nya, ininya. Kemudian layout white-nya itu warp content seperti yang sebelumnya kita pelajari. Height-nya juga warp content. Table layout ini berarti membuat sebuah table dengan layout width-nya warp content, height-nya warp content, stretch kolomnya 1. Stretch kolom 1, kemudian table row ini maksudnya baris ya, baris pada table. Kalau di HTML itu tr, table row. Ini text view ada. Selanjutnya sebuah tanda teks ini kita split aja ya. Split itu berarti kita bisa melihat kode dan tampilannya secara bersamaan. Nah, aduh. Nah, begini. Kita zoom lagi dikit lagi. Nah, ini ya, text view itu buat menampilkan ini nanti nama,
Kemudian edit text Android ID, itu variabel untuk si edit text ini nanti di sini. Kemudian table row 2, ini row 1, ini row 2. Nah, ini row 2 nya kita buat text view lagi bertuliskan keterangan Jekyll, maksudnya itu jenis kelamin ya. Kemudian radio group ini sebuah option yang pemilihannya itu tuh single option, jadinya untuk jenis kelamin ada single option, jadi nanti bisa milih satu doang antara pria maupun perempuan begitu. Nah, di sini opsi radio buttonnya dibikin per variabel, satu ID-nya pria dengan teksnya pria, kemudian yang kedua perempuan ya, perempuan dengan teksnya perempuan begitu. Selanjutnya table row yang ketiga. Table row ketiga ini ada alamat. Kita beri Android text alamat sebagai memunculkan teks alamat. Kemudian text boxnya kita beri ID pada text boxnya variabel alamat begitu. Kemudian yang bawah ini button, yaitu tombol save, kita beri ID save. Kemudian layoutnya fill parent biar sesuai sama layar ininya Androidnya. Kemudian diberi teks juga untuk tab buttonnya, diberi nama text save gitu ya biar jelas. Nah, ini kita rename terlebih dahulu jadi main biar sama seperti bentar. Sepertinya ini sedang digunakan ya. Langsung aja ini main activity-nya kita ganti ke ini array 1 activity. Array 1 activity ini kita kopikan terlebih dahulu. Kemudian kita paste. Nah, di sini masih banyak merah-merah ya. Ini karena kita belum bikin file almaknya. Ini Willy S ini kita ganti sesuai package yang kita buat gitu ya. Nah, gini. Selanjutnya kita bikin almak dulu deh. Ini di Java. Kemudian pada ini Umar Ibnu Java, kita buat almak, jenisnya kelas. Nah, seperti ini. Nah, tadi untuk file almaknya ini ya, package-nya. Oke. Nah, ini kita ganti seperti ini. Nah, sip. Nah, ini kalau untuk di almak kita perkenalan package dulu, kemudian kita bikin public class namanya almak. Di sini ada private string untuk nama, string untuk alamat, kemudian string untuk jenis kelamin. Public string get name itu mengambil nama dari variabel nama. Ini nanti fungsinya mengkonversi ya data dari variabelnya menjadi sebuah string. Kemudian public void set nama, string nama gitu. Kemudian nama, isi variabel nama itu sesuai dari nama yang diinputkan. Begitu juga dengan get alamat. Jadi string get alamat, return alamat. Public void set alamat, string alamat, this alamat sama dengan alamat. Jadi sama seperti sebelumnya. Ini untuk mengkonversikan variabel yang sudah diinputkan, dan nanti untuk dikonversi seperti penjelasan yang di ini ya, untuk mengkonversi antara tipe data array ke format data yang didukung oleh widget. Nah, widgetnya itu kan tadi berbentuk string, jadi untuk konversinya kita convert ke string alamat. Kemudian begitu ya dengan jenis kelamin. Ini berarti file untuk pengkonversiannya, dan ini untuk ininya. Oh iya, di sini ini masih main ya, masih merah itu karena ini activity mainnya belum kita rename dulu main begini. Nah, udah sip. Ini ada array 1 is public sold not array 1.java, berarti ini kita ganti juga,
kita ganti juga jadi array1.java gini, refactor. Ini kita gini udah tidak ada lagi. Itu kita penjelasan ke array satunya. Ini kita perkenalan package, kemudian import bundle, import package-nya, kemudian bikin public class array1 extend activity almac r new almac. Itu berarti maksudnya dia membuat fungsi almac ini pada itu lain. Jadi membuat fungsi r itu pengkonversian gitu ya. Terus override public void on create bundle save instance state super.onCreate pembuatan, maksudnya saat aplikasinya di onCreate, maksudnya baru banget dijalankan gitu. Apa yang akan dijalankan oleh aplikasi, maksudnya itu super onCreate save instance set content view, berarti menampilkan konten. Nah, set content view r layout main, berarti apa yang ditampilkan itu ada di layout main. Nah, ini main XML split. Nah, nanti gambarnya yang tampil tuh akan sesuai seperti ini. Nah, begini ya. Button save, button view find view by ID r ID save. Maksudnya adalah tombol save-nya ini kita beri tombol pengenalan ya sebagai sebuah tombol begitu. Kemudian ID-nya adalah save. Kemudian save on click listener on save. Nah, ini waktu dipencet itu nanti fungsi on save ini jalan. Nah, fungsi on save ini ada di mana? Ada di bawah sini. Kita bikin fungsi on save. Private view on click listener on save sama dengan new view on click listener. Nah, saat di on click kita bikin fungsinya public void on click view v. Nah, edit teks nama, di edit teks namanya itu nanti edit text find view by ID by nama. Nah, itu ntar di sini nama untuk penampilan namanya. Kemudian edit text alamat itu nanti dimasukkan ke variabel alamat. Kemudian r set name get text to string. Nah, ini teks menjadi string. R set alamat get text to string. Radio group jekyll berarti ini radio groupnya itu opsi ya, opsi tadi yang jenis kelamin. Radio groupnya view by ID, ID-nya jenis kelamin. Nah, di sini kalau yang ID-nya pria berarti dipilihnya pria, berarti ID-nya pria. Kalau milihnya perempuan ya perempuan. Nah, ini switch jekyll get check radio. Ini buat ngecek kalau in case jika kasusnya milih pria, berarti set string dari jekyll itu berupa pria gitu ya. Kemudian jika milih ID-nya perempuan, maksudnya milih variabel perempuan, berarti isi dari variabelnya itu di set perempuan begitu. Sip, sampai sini sudah semoga sudah mengerti. Kemudian manifestnya ini jangan lupa untuk penampilan awal ini ya, Android activity-nya kita ganti array1 gini. Oke, coba kita jalankan. Kita tunggu, sedang membuild Gradle build running. Nah, ini kita sudah dapat error ya. Kita bisa mencari errornya itu sebenarnya mudah. Kita tinggal lihat saja, ini ada kesalahan di almac java baris ke-1. Ini titik 21. Itu berarti ada kesalahan di almac java baris ke-1. Pendetailannya ada di sini. Kita ke kayaknya not respond ya. Bentar.
seperti kayak not responding. Nah, ini kita ke baris 1, ini titiknya ya, kelebihan titik kayaknya. Nah, tadi ada titiknya jadi salah, nggak bisa jalan. Lalu kita ulangi lagi, kita run. Nah, ini sudah berhasil di build, tinggal menunggu target menginstal ya. Emulatornya menunggu penginstalan untuk menampilkan hasil yang sudah dibuat, di build gitu ya, sudah dibangun. Launching activity. Nah, seperti ini dia. Oke, sama kan tampilannya. Nama, jenis kelamin, berisi pria dan perempuan, kemudian alamat, berisikan text box juga. Nah, ini nanti kita bisa menulis nama gitu ya, misal Umar. Nah, begini, terus milih jenis. Nah, ini antara dua ini cuma bisa memilih satu gitu ya, kemudian Karawang begitu. Nah, sip, bisa. Oke, sampai di sini mungkin belum ada penampilannya. Seharusnya kalau dibuat itu setelah di save nanti akan ada penampilan hasilnya di bawah begitu ya. Cuman sepertinya ini source code-nya belum sampai ke saat di on save itu langsung menampilkan gitu. Ini baru mengkonversi, disimpan di variabel, kemudian variabelnya itu tidak di print gitu, belum. Tapi ya setidaknya ini sudah bisa, sudah tampil, sudah berhasil. Selanjutnya mungkin kita tunggu pelajaran dari bapaknya. Terima kasih. Jika banyak terjadi kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.